Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Antoni Silbribe dengan NIM 251134031. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menguatkan Semangat Melestarikan Bumi Melalui Penghijauan dan Perlindungan Sumber Mata Air di Desa Belpenawa sebagai warisan untuk generasi mendatang. Oke. Yang pertama itu latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, air merupakan cairan yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar mereka. 75% tubuh manusia itu terdiri dari air. Dan juga air memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia itu sendiri, seperti mencuci, minum, atau mandilah. Yang berikut itu tentang pelestarian. Menurut KDBI, pelestarian merupakan cabang ekologi yang berkaitan dengan pengelolaan yang wajar dari sumber daya alam, misalnya air dan tanah, untuk kesejahteraan manusia. Dalam masalah tentang sumber mata air, pelestarian merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga sumber mata air tetap terjaga dan bisa digunakan oleh generasi yang berikutnya. Dan yang berikut itu penghijauan. Pelestarian yang dilakukan yaitu dengan cara penghijauan. Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong dengan tujuan agar lahan tersebut dapat tumbuh kembali dan mempertahankan kesuburannya. Itu menurut Purwanto 2022. Oke. Dengan melakukan pelestarian dan penghijauan, diharapkan sumber mata air di Desa Belpenawa tetap terjaga dan air yang dihasilkan itu benar-benar tersalurkan dan bisa dipakai oleh masyarakat sekitar tanpa tercemari oleh bahaya. Yang berikut itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana strategi yang efektif untuk melindungi dan mengelola sumber air agar tetap terjaga kelestariannya. Yang kedua, yaitu bagaimana cara melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk aktif dalam kegiatan penghijauan dan perlindungan sumber mata air di Desa Belpenawa sebagai warisan untuk generasi mendatang. Tujuan dari penelitian makalah ini yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui penghijauan dan perlindungan sumber mata air di Desa Belpenawa. Oke, yang berikut pembahasan. Yang pertama itu pentingnya penghijauan dan perlindungan dalam pelestarian sumber mata air. Menurut Purwanto 2021, penghijauan adalah menanam pohon pada daerah yang gundul tempat tersebut sehingga menjadi hijau dan kembali kesuburannya, atau bisa dikatakan penghijauan kembali tempat yang telah gundul. Penghijauan merupakan langkah yang efektif untuk mengembalikan sumber mata air karena pohon bisa menyerap air hujan lebih banyak dan dapat meningkatkan kualitas air atau kadar air. Yang berikut itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian merupakan cabang ekologi yang berkaitan dengan pengelolaan wajar dari sumber daya alam, misalnya air, tanah, laut, untuk kesejahteraan manusia. Dengan melakukan penghijauan, pelestarian ekosistem akan tetap terjamin dan ekosistem di sekitarnya dapat berjalan dengan baik dan kehidupan yang ada di tempat tersebut bisa berlanjut untuk generasi yang akan mendatang. Oke, yang berikut strategi pengelolaan sumber daya mata air. Menurut Soeharto dan kawan-kawan dalam Iqbal 2020, pengelolaan merupakan salah satu tujuan sosial yang dapat memajukan standar hidup dan kondisi ekosistem tertentu. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan suatu kinerja seperti contohnya seperti tadi penghijauan. Pengelolaan yang baik seperti penghijauan itu dapat meningkatkan
kualitas suatu ekosistem tersebut. Dan berikut itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian merupakan cabang ekologi yang berkaitan dengan pengelolaan wajar dari sumber daya alam, misalnya air, laut, dan tanah untuk kesejahteraan manusia. Pengelolaan sumber daya mata air dengan meningkatkan pelestarian seperti penghijauan atau pemberdayaan sumber mata air, itu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat, terutama bagi masyarakat desa Bilik Penawa, karena di desa Bilik Penawa merupakan pemasok atau pemberi air terbesar di Kabupaten Flores Timur. Berikut, apa saja sih strategi yang tepat untuk pengelolaan sumber mata air? Yaitu yang pertama itu keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah itu harus sejajar sehingga menimbulkan efisiensi atau jalan keluar yang bisa diambil. Seperti yang bulan kemarin itu di bulan November itu di tanggal 22 November itu diadakan festival di Desa Bilik Penawa, yaitu Festival Utawata, di mana pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengembangkan budaya dan juga mengambil langkah penting, yaitu pelestarian sumber mata air, seperti menanam pohon di sumber mata air. Itu adalah salah satu kegiatan yang diambil dalam yang direncanakan dalam Festival Utawata. Oke. Yang berikutnya itu peraturan pemanfaatan air. Masyarakat merupakan pelopor utama atau pemeran utama dalam pelestarian sumber daya mata air di Desa Bilik Penawa, dan pemerintah juga merupakan support atau pendukung untuk membantu pelestarian tersebut. Dengan itu, perlu ada peraturan yang harus dibuatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya mata air. Yang pertama, yaitu di Desa Bilik Penawa sekarang sudah diterapkan penggunaan meteran air, di mana tekanan air dapat diukur dari penggunaan meteran air tersebut, sehingga air tidak dibuang secara cuma atau boros. Bisa dikatakan penggunaan air yang boros. Peraturan ini juga dapat meningkatkan keuntungan untuk masyarakat Desa Bilik Penawa karena melibatkan iuran, karena kalau sudah melebihi batas akan dikenakan iuran atau denda. Oke, yang berikut itu penerapan kebudayaan dalam pelestarian sumber mata air. Berbicara tentang kebudayaan, itu tidak terpisah dari masyarakat setempat yang berada di suatu kebudayaan yang memiliki ciri khas atau budaya yang sangat kental dengan daerah tersebut. Di Desa Bilik Penawa sendiri itu budayanya itu masih sangat kental, dan juga dalam penerapannya untuk melestarikan sumber mata air itu mereka masih menggunakan cara yang tradisional, seperti yaitu melakukan kegiatan seremonial adat di mata air, atau dalam bahasa adat di sana itu belohowok, yaitu kegiatan untuk memberikan sesajen kepada mata air atau kepada leluhur yang menjaga mata air tersebut. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan itu sendiri dan dapat melestarikan warisan, sehingga dan juga menghubungkan antara alam, manusia, dan kepercayaan di tempat itu, di Desa Bilik Penawa itu sendiri. Tradisi ini juga didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat juga memberikan dukungan seperti menyumbangkan uang atau beberapa bahan agar pelestarian sumber daya alam dan perencanaan kebudayaannya itu tetap berjalan dengan lancar. Karena di Desa Bilik Penawa itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi,
di Desa Belepenawa merupakan pemasok air terbesar di Kabupaten Flores Timur dan merupakan penghasil air atau merupakan desa yang memiliki debit air yang paling tinggi di sana. Namun dalam beberapa tahun terakhir debit air itu mulai mengurang dan pemasukan air pun juga ikut mengurang. Oke, next slide. Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini yaitu yang pertama itu pelestarian sumber mata air di Desa Belepenawa melalui penghijauan dan perlindungan merupakan langkah krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Yang kedua itu penanaman pohon di sekitar mata air mempertahankan kualitas dan kelestariannya, mencegah kerusakan lingkungan serta memperkuat hubungan manusia dan alam melalui nilai budaya lokal. Yang ketiga itu pengelolaan partisipatif melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk mewariskan mata air lestari bagi generasi yang akan mendatang. Semua aspek penting dalam kehidupan masyarakat seperti seperti kebudayaan, sosial dan ekonomi, dan juga bantuan dari pemerintah itu dapat membantu masyarakat dalam melestarikan ekosistem setempat. Oke. Kemudian saran dari saya, yaitu yang pertama itu harus meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini merupakan langkah awal agar masyarakat bisa paham tentang pelestarian dan perawatan sumber mata air itu sendiri di Desa Belepenawa. Contohnya itu seperti misalnya seperti yang kemarin itu penerapan festival, dan itu merupakan langkah yang sangat efektif agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana sih cara pelestarian tentang sumber mata air. Yang kedua itu partisipasi pemerintah. Pemerintah harus berpartisipasi dalam melestarikan sumber daya alam agar masyarakat bisa mendapatkan sesuatu atau bantuan dari pemerintah yang dapat meringankan beban mereka dalam melestarikan sumber mata air. Oke, yang ketiga itu pelestarian budaya. Pelestarian budaya yang dimaksud yaitu seperti yang tadi itu pelestarian budaya ke masyarakat itu sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan itu Belohobok. Itu merupakan kegiatan adat atau seremonial adat di mana masyarakat pergi ke mata air untuk melakukan ritual adat menghormati leluhur mereka di sana. Oke, mungkin hanya itu dari saya, presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah atau kesalahan bahasa, saya minta maaf. Mungkin dari saya hanya itu saja, Ibu. Terima kasih.